Pemirsa, dialog kami lanjutkan kembali masih bersama peneliti kebencanaan UI Bapak Risawan Lubis, dan di ujung telepon juga masih terhubung bersama kami Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Bapak Sutopo Purwonugroho. Pak Sutopo, ini kalau kita berbicara mengenai early warning system, apakah kemudian di daerah-daerah, khususnya ini untuk di daerah Jawa Tengah yang memang tadi dikatakan sudah dipetakan daerahnya rawan bencana seperti itu, apakah early warning systemnya sudah matang, Pak, untuk memberikan kemudian peringatan dini, dan kita katakan tujuannya adalah untuk menekan angka ataupun jumlah korban jiwa? Yang dimaksud sistem peringatan dini itu sebenarnya kalau menyeluruh, kita berikan peta saja itu sudah bagian dari sistem peringatan dini. Jadi bukan berarti alat yang bisa membunyi seperti sirine, bisa mengirimkan informasi ke handphone dan sebagainya. Sudah kita pasang, tetapi dengan keterbatasan anggaran yang ada, maka belum mengcover seluruh wilayah rawan longsor. Dalam hal ini BNPB bekerjasama dengan UGM, dengan BPPT, LIPI, Badan Geologi, telah memasang hampir sekitar 300 unit untuk seluruh Indonesia. Tentu saja alat tersebut dibandingkan dengan daerah rawan longsornya tidak mencukupi, kita perlu jutaan. Karena satu alat tadi, kalau bicara dengan alat tadi, itu hanya mampu mengcover 100 meter sampai 500 meter persegi. Sementara luas wilayah yang rawan sangat luas. Sehingga dalam hal ini, kalau kita lengkapi alat sistem peringatan dini pun, itu juga belum tentu mencukupi untuk menyelamatkan masyarakat tadi. Baik, Pak Risawan. Ya, ini sebetulnya seberapa penting sih ketika early warning system ini memang dibuat matang, dibuat kemudian mencakup keseluruhan daerah-daerah yang rawan bencana. Apalagi tadi dikatakan oleh Pak Risawan, ini memang Indonesia dilihat dari daerahnya memang rawan bencana seperti itu. Ya, memang Pak Sutopo benar ya, karena gini, kita bicara ada dua level tadi ya. Pertama, penyediaan alat early warning system itu kan berarti bicara alat. Tapi ada hal lain, yang lain yang namanya adat. Adat ini maksudnya kaitannya tadi Pak Topo jelaskan kesulitan untuk evakuasi karena warga nonton. Ini kan artinya sebetulnya ada satu perilaku yang secara kolektif masih berlaku di masyarakat. Ya, mereka itu mau nonton. Nah, sama juga seperti misalnya kalau sudah ada early warning system, ya, apa yang harus dilakukan? Apakah alat itu pertama, apakah alat itu akan safe? Ya, karena seperti kita tahu early warning system tsunami di beberapa tempat hilang sensornya, kan begitu. Karena itu ada harganya ya, tentunya ada harganya. Jadi itu pertanyaan nomor satu. Jadi memang PR besarnya, kalau menurut saya memang bagaimana sebetulnya daerah-daerah itu betul-betul kapasitas penanggulangan bencananya dioptimumkan dengan cara ya mengintegrasikan gagasan antisipasi bencana ke dalam perencanaan daerah. Jadi mohon maaf nih Pak Sutopo, mungkin menurut saya lebih tepat ya BPBD itu diintegrasikan dalam Bapeda dalam batas-batas tertentu. Tapi BPBD tetap ada unitnya. Ini mungkin kalau kita intip sedikit Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang baru, itu ada beberapa unsur memang yang mulai digeser gitu ya. Jadi memang sebaiknya kesiapsiagaan bencana itu integrated dalam pembangunan daerah. Itu yang harusnya lebih kita lakukan gitu ke depan. Pak Sutopo, mungkin tanggapannya? Pertama, kalau digabungkan ya tentu kita harus mengamandemen semuanya. Tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 23 bahwa urusan bencana adalah urusan wajib. Urusan wajib bagi pemerintah daerah sehingga harus membentuk. Kemudian yang kedua, ketika ada wacana dijadikan dinas, maka Presiden telah menolak BPBD, BNPB dan BPBD tidak bisa dijadikan dinas. Karena fungsinya ada leg spesialis, jadi khusus. Kalau begitu dinas, maka tidak mungkin memiliki fungsi koordinator, komando, dan pelaksana. Sehingga dalam hal ini fungsinya tetap. Sekarang bagaimana pertanyaan kita adalah meningkatkan kapasitas BPBD dan memiliki kewenangan serta ada komitmen politik dari pemerintah daerah untuk membesarkan dan memberikan kewenangan yang lebih besar terhadap terhadap BPBD sesuai dengan undang-undang yang ada. Itu adalah tantangan kita bersama. Memang politik lokal saat ini juga cukup menyulitkan. Begitu pergantian kepala daerah, biasanya kepala BPBD juga langsung diganti. Baik Pak Sutopo, ini untuk kembali bencana di Jawa Tengah sendiri, tadi dikatakan ini semua daerahnya masih berpotensi longsor, dan ini juga kan ada kaitannya dengan adat dari warganya sendiri. Ini bagaimana usaha dari BNPB ataupun mungkin bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk menyadarkan warga bagaimana kemudian potensi bahaya jika masih berada di wilayah itu, ataupun apa kemudian solusi yang ditawarkan kemudian? Ini kesulitan kita pertama,
pengetahuan bencana itu meningkat. Sejak tsunami Aceh, kalau kita tanya apa itu bencana, tsunami, gempa, longsor, masyarakat tahu. Tapi pengetahuan itu belum menjadi sikap, apalagi menjadi perilaku masyarakat Indonesia. Kita masih sangat lemah sekali budaya sadar bencana. Nah, bagaimana membangun masyarakat? Memang kendalanya saat ini adalah kendala-kendala kultural. Kalau struktural itu relatif mudah kita bangun. Kita pasang sistem peringatan dini, kita pasang talut, reboisasi dan sebagainya relatif mudah. Tetapi yang menyangkut kultural tadi, menyangkut perilaku masyarakat, ini masih cukup sulit. Apalagi kalau kita melihat, ya kita masih sangat lemah di dalam penegakan hukum, sehingga pengetahuan hanya menjadi pengetahuan. Baik. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama dan tentu ini menjadi tugas bersama. Kita harus meningkatkan sosialisasi, meningkatkan latihan-latihan, dan yang sifatnya adalah membangun masyarakatnya. Oke, Pak Sutopo, tapi apakah selama ini kemudian masyarakat sudah terbiasa untuk melakukan, kita katakan, simulasi untuk menghadapi bencana di daerah-daerah yang tadi dikatakan memang rawan bencana? Sebagian daerah ada yang sudah sering latihan, tapi secara umum masih sangat minim. Jadi kalau kita apa kemudian kendala yang membuat simulasi menghadapi bencana ini masih sangat minim, Pak Sutopo? Ya tidak ada anggaran. Artinya tidak ada anggaran karena untuk menyelenggarakan latihan-latihan itu kan diperlukan anggaran. Nah, anggaran untuk BPBD itu dialokasikan dari pemerintah daerah itu hanya 0,02 sampai dengan 0,07% dari APBD. Minimum kita memerlukan untuk kegiatan-kegiatan pra bencana seperti latihan-latihan, sosialisasi, pemetaan dan sebagainya, itu adalah 1% dari APBD-nya atau APBN. Di Jepang, mengapa mereka tangguh, mereka siap? Ya karena setiap tahun mereka selalu latihan, bahkan setiap 6% dari alokasi APBD maupun APBN itu disiapkan untuk kegiatan-kegiatan pra bencana. Baik, Pak Sutopo, Pak Rizal, tanggapannya. Ya, saya kira begini, yang Pak Sutopo sampaikan mungkin latihan-latihan dan sebagainya itu mungkin relevan untuk jenis bencana yang lain. Kalau longsor, saya tetap berpendapat bahwa ini kaitannya dengan perencanaan pembangunan daerah yang tidak tepat ya. Jadi tadi Pak Sutopo juga sebutkan tentang kawasan penempatan area penduduk di mana, kawasan pertanian di sebelah mana begitu. Karena longsor ini kan umumnya terjadi karena memang ada alih fungsi. Ya, jadi tanah yang tadinya itu tanaman keras dirubah menjadi tanaman palawija, dan kemudian ada aktivitas manusia di situ, akhirnya membuat gerakan dan kemudian kegemburan tanah dan sebagainya. Ketika hujan datang maka potensinya makin besar. Jadi saya kira kalau untuk longsor ini kurang tepat kalau kita adakan simulasi ya. Yang lebih tepat itu adalah bagaimana mengintegrasikan betul-betul yang dikatakan tadi peta ancaman longsor yang sangat banyak di Pulau Jawa tadi itu integrated ke dalam perencanaan daerah. Tapi ini mengenai longsor sendiri untuk upaya mitigasi, apakah lebih kepada membangun infrastrukturnya seperti itu mitigasinya, atau lebih kepada tadi lagi disadarkan kepada warga bahwa tanah ini adalah tanah untuk tanaman keras tadi dikatakan tidak bisa untuk pemukiman ataupun untuk mengolah palawija dengan resiko bencana yang begitu besar seperti itu. Mana kemudian yang harus diprioritaskan untuk kemudian mencegah bencana? Kita tidak bisa tadi menghilangkan ancaman, tapi kemudian mengantisipasi jumlah korban agar tidak banyak. Saya kira dua-duanya, tapi memang harus mulai dari yang mitigasi struktural ya, karena itu menunjukkan kesungguhan dari pengemban tugas dari pemerintah untuk melindungi warga. Kemudian baru bisa kita ajak warganya, kami sudah melakukan ini, ayo kita pindah dari situ. Mitigasi struktural yang paling pas untuk bencana longsor lah kita katakan di Jawa Tengah ini apa saja sih Pak Rizalwan? Yang pasti membangun penahan ya, membangun penahan dari beton ya atau dari batu yang disusun pakai jaring itu diberikan penahan begitu. Cuma itu nggak jaminan sekali lagi karena kita nggak tahu kan ada dua faktor ya. Sebetulnya kan longsor itu ada dua faktor, internal sama eksternal. Internalnya itu adalah kondisi tanahnya, morfologinya ya, sama air tanahnya. Yang dari luar itu kan hujan atau getaran. Karena kayak di Sumatera Barat tahun 2009 nggak hujan, tapi karena gempa besar longsor juga begitu. Jadi dua hal ini sebetulnya nggak bisa kalau menurut saya ini nggak terlalu ini urusan teknis sekali. Cuma yang menjadi masalah adalah ketika warga kemudian tetap ada di sekitar situ gitu ya. Ini bagaimana membuat masyarakat mau pindah ya. Memang ada satu konsep yang menarik, living harmony with disaster. Tentunya Pak Topo tahu persis ini karena Pak Topo juga yang menyebarluaskan.
Artinya mau membuat warga masyarakat harmoni dengan bencana itu, tentunya kita harus ajak masyarakat untuk tahu persis, gitu ya, ancamannya. Ya, kalau udah kejadian udah nggak bisa. Ya, longsor itu nggak bisa, dia bukan seperti banjir, gempa bumi yang bisa kita ya mungkin bisa lah kita untuk proses evakuasi kita bisa latihan ya, bisa drill, bisa simulasi begitu. Tapi kalau sudah kejadian udah sulit sekali karena longsor itu betul-betul mendadak begitu. Baik, Pak Sutopo, ini kemudian kan terutama mungkin di Banjarnegara ini kan longsor terjadi tidak sekali, di tahun 2014 juga terjadi, kemudian sekarang terulang lagi. Ini dari BNPB dan juga kemudian berkoordinasi dengan pemerintah daerah, upaya ke depannya setelah kemudian proses evakuasi ini selesai akan seperti apa, Pak Sutopo? Halo, Pak Sutopo. Putus. Ya, pemirsa, kami mohon maaf nampaknya hubungan komunikasi kami dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Bapak Sutopo, terputus. Kita akan lanjutkan dialog dengan Pak Risawan. Pak Risawan, artinya kita kalau berbicara mitigasi ini artinya banyak faktor yang harus diperhatikan saat ini. Ini BNPB mungkin sudah berusaha semaksimal mungkin, kemudian dari segi struktural maupun dari segi warganya. Tapi memang kita harusnya next-nya bagaimana nih agar kemudian bencana longsor ataupun bencana lain kita bisa lebih sigap menyikapinya. Ya, jadi memang masih ada ini. Saya mengikuti terus ya perkembangan upaya-upaya BNPB. Saya kira memang harus kita apresiasi, itu sudah meningkat begitu. Cuma ada hal yang memang belum ditangkap ya. Artinya menurut saya upaya ini belum disentuh sedikit pun. Jadi masyarakat itu gini, ada dua pilihan. Kita mau penegakan hukum, kita memaksa orang yang misalnya masih tinggal di kawasan rawan untuk dihukum dan seterusnya, atau membuat mereka sadar dengan pendampingan jangka panjang, jadi menghidupkan modal sosial di tengah masyarakat. Jadi ini pilihan-pilihan ya. Penjelasannya Pak Risawan setelah jeda berikut terlebih dahulu.